Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, uji kompetensi 8, soal A pilihan ganda, nomor 11 sampai dengan 20 anak-anak ada di halaman 218 sampai dengan 219. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 11 anak-anak, sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm dan tinggi 4 cm, maka luas permukaan balok adalah, baik ini ibu gambarkan baloknya anak-anak, panjangnya adalah 12 cm. Ini selanjutnya diketahui lebarnya adalah 6 cm dan tingginya adalah 4 cm. Selanjutnya kita diminta menentukan luas permukaannya anak-anak, ibu menggunakan cara cepat. Ini yang pertama, panjang kita kalikan dengan lebar terlebih dahulu. Sini 12 kita kalikan dengan 6. Ini sama dengan 72. Selanjutnya lebar dikali tinggi 6 dikali 4. Ini sama dengan 24. Selanjutnya tinggi dikalikan dengan panjang 4 kali 12. 4 kali 12 sama dengan 48. Ini selanjutnya kita jumlahkan anak-anak. Nih. 2 tambah 4 6 tambah 8 14, kita simpan 1 di sini. 7 tambah 1 8 tambah 2 10 14 anak-anak. Ini 14. Selanjutnya dikali 2 anak-anak karena permukaannya ada 2. Depan belakang, kiri kanan, atas bawah. 2 kali 4 8, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2. 288 cm persegi anak-anak. Ini untuk luas permukaannya. Dan jawaban C yang tepat. Soal nomor 12 anak-anak, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Luas permukaan prisma tersebut jika tingginya 12 cm adalah, baik di sini sudah ibu gambarkan anak-anak, sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat. Ini untuk sisi alasnya ini sama panjang karena belah ketupat. Diagonal satunya panjangnya 16 cm, diagonal duanya 12 cm. Kita diminta menentukan luas permukaannya anak-anak. Ini kita menentukan panjang sisi yang ada di sini terlebih dahulu. Ini ibu sebut dengan S. Kita cermati, kita ambil segitiga siku-siku yang ada di sini. Ibu keluarkan di sini. Di sini S, ini segitiga siku-siku. Di sini D1 16, setengahnya adalah 8. Ini D2 12, setengahnya adalah 6. Cara cepatnya dengan teorema Pythagoras 3 4 5, di sini 6 8 10, S-nya 10 anak-anak. Tapi kalau kita menghitung dengan teorema Pythagoras, S kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 64. Nih, maka S-nya akar kuadrat dari 100. Nih, sama dengan 10 cm. Sudah diketahui S-nya di sini 10 cm. Selanjutnya kita menentukan luas permukaan prisma anak-anak. Luas permukaan prisma berarti 2 kali luas alas atas dan bawah ditambah dengan luas sisi tegak anak-anak. Ini 2 kali tadi alasnya berbentuk belah ketupat berarti D1 dikali dengan D2 dibagi 2. Ditambah dengan untuk luas sisi tegaknya ini adalah keliling alas anak-anak. Ini keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Sama dengan, kita sederhanakan dulu, 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 1. D1 kali D2 berarti 16 dikali dengan 12 ditambah dengan keliling alasnya berarti 4 kali 10, 4 dikali 10, selanjutnya dikali dengan tinggi prismanya 12 sama dengan 16 kali 12 192 ditambah dengan 40 dikali 12 480 anak-anak. Ini sama dengan 276. Satuannya adalah cm persegi, 672 cm persegi. Pilihan jawaban B yang tepat. Soal nomor 13 anak-anak, jika luas permukaan kubus adalah 96 cm persegi, maka panjang rusuk kubus tersebut adalah, baik kita masukkan ke dalam rumus menentukan luas permukaan kubus anak-anak. 6 dikali dengan R kuadrat, ini sama dengan luas. Berarti untuk R kuadrat ini
R kuadrat sama dengan luas dibagi dengan 6 sama dengan luasnya tadi 96 per 6. Ini sama dengan, berarti untuk R-nya akar kuadrat dari 96 dibagi 6, 16 anak-anak, sama dengan 4, satuannya adalah cm. Jadi panjang rusuknya 4 cm. Pilihan jawaban A yang tepat anak-anak. Soal nomor 14 anak-anak, volume balok yang berukuran 13 cm kali 15 cm kali 17 cm adalah, untuk volume balok ini cara menentukannya panjang dikali dengan lebarnya dikali dengan tingginya, sama dengan 13 dikali dengan 15 dikali dengan 17, ini sama dengan 3315, satuannya adalah cm kubik. Nanti anak-anak bisa menghitung kembali. Pilihan jawaban A yang tepat. Soal nomor 15 anak-anak, suatu prisma tegak yang alasnya merupakan segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Ini merupakan triple Pythagoras anak-anak. Jika panjang rusuk tegaknya 6 cm, maka volume prisma tersebut adalah, ini adalah triple Pythagoras 3, 4, 5, maka untuk alasnya berbentuk segitiga siku-siku anak-anak. Di sini nih, ini di sini 3 cm, di sini 4 cm, sisi miringnya 5 cm. Tinggi dari prisma adalah 6 cm. Kita menentukan volumenya anak-anak. Volume prisma sama dengan luas alas dikali dengan tinggi, sama dengan alasnya tadi, alas dikali tinggi segitiga dibagi 2, selanjutnya dikali dengan tinggi prisma anak-anak, sama dengan alasnya 3, ini 3 cm dikali 4 cm per 2 dikali dengan tinggi prismanya 6 cm. Kita sederhanakan, 2 dibagi 2 1, 4 bagi 2 2, 3 kali 2 6, 6 dikali 6 36 anak-anak, satuannya adalah cm kubik. Pilihan jawaban A yang tepat. Soal nomor 16 anak-anak, Halimah membuat model balok padat yang terbuat dari bahan gipsum dengan luas alas 200 cm persegi dan tingginya 9 cm. Harga gipsum per liter adalah Rp15.000. Rupiah minimal uang Halimah yang harus dikeluarkan untuk membuat model balok adalah, nih, karena diketahui harga per liter berarti kita menentukan volume terlebih dahulu anak-anak. Volume dari balok ini panjang kali lebar kali tinggi, karena sudah ada luas alasnya, kita tinggal menentukan luas alas, kita kalikan dengan tinggi, karena balok merupakan prisma anak-anak. Luas alasnya tadi 200 dikali dengan tingginya adalah 9, ini sama dengan 1800 cm kubik. Ini karena harga per liter, kita jadikan liter anak-anak. Liter sama dengan desimeter kubik. Nih, cm ke dm naik 1, ini cm ke dm naik 1, pangkatnya 3 berarti dibagi 1000 sama dengan 1,8 desimeter kubik, berarti 1,8 liter. Selanjutnya kita menentukan biayanya anak-anak. Ini biayanya berarti 1,8 liter dikali per liternya 15.000, sama dengan 18 per 10 dikali 15.000 anak-anak. Ini sama dengan, ini nolnya kita coret-coret, tinggal 18 dikali 15, ini 270, nolnya tambah 2, 27.000 anak-anak. Berarti pilihan jawaban C yang tepat. Soal nomor 17 anak-anak, sebuah kotak panjangnya 1,5 kali lebar dan 4,5 kali tingginya. Jumlah semua rusuk 408 cm. Maka volume dan luas permukaannya berturut-turut adalah, ini harusnya berturut seperti ini anak-anak. Adalah, baik sekarang Ibu bahas. Panjangnya ini 1,5 kali lebarnya, berarti diketahui di sini P sama dengan 1,5 kali. Lebarnya berarti sama dengan 3 per 2 lebar anak-anak. Ini 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti lebarnya ini sama dengan 2 per 3 dari panjangnya anak-anak. Selanjutnya panjang sama dengan 4
setengah kali tingginya. Ini berarti sama dengan 9/2 dari tingginya. Maka tingginya sama dengan 2/9 dari panjangnya. Ini diketahui jumlah semua rusuk berarti panjang seluruh rusuk berarti 4 dikali dengan panjang ditambah dengan lebar ditambah dengan tinggi, ini sama dengan panjang seluruh rusuk. Ini berarti P ditambah L, P-nya tadi diketahui P ditambah dengan L-nya tadi 2/3 P ditambah dengan T-nya tadi 2/9 P. Ini sama dengan diketahui tadi panjang seluruhnya 408. Ini 4-nya Ibu pindah ruas ke kanan menjadi pembagi. Ini kita jadikan per 9 semua anak-anak. Berarti 9/9 P. 1 itu sama dengan 9/9 ditambah ini jadikan per 9 berarti dikali 3 6/9 P ditambah 2/9 P. Ini sama dengan 102 anak-anak. Ini 9 ditambah 6 ditambah 2 17/9 P. Ini sama dengan 102. Ini berarti nilai P ini sama dengan 102 dikali 9/17. Ini nilai P 17 bagi 17 1, 102 dibagi 17 ini 6 sama dengan 54, satuannya cm. Selanjutnya kita menentukan L-nya anak-anak. L sama dengan 2/3 P. 2/3 dikali P-nya tadi 54. Ini sama dengan 3 bagi 3 1, 54 bagi 3 18 berarti 36. Selanjutnya T-nya 2/9 dikali 54 sama dengan 9 bagi 9 1, 54 bagi 9 6, 12 cm anak-anak. Sudah diketahui. Selanjutnya kita menentukan volume balok anak-anak. P dikali L dikali dengan T sama dengan di sini 54 dikali dengan 36 dikali dengan 12. Nanti anak-anak menghitung kembali, hasilnya adalah 23.328. Sebenarnya pada pilihan jawaban untuk volume 23.328 hanya ada pada pilihan jawaban A anak-anak. Tanpa menghitung luas permukaan kita bisa memilih pilihan jawaban A. Tapi ini Ibu menghitung anak-anak. Ini karena yang ditanya volume dulu baru luas permukaan. Cara cepatnya berarti panjang kali lebar 54 dikali 36 sama dengan 1944. Selanjutnya panjang kali tinggi berarti 54 dikali dengan 12 ini sama dengan 648. Selanjutnya lebar dikali tinggi 36 dikali dengan 12 ini sama dengan 432. Kita jumlahkan anak-anak. Ini 14 1 9 12 1 10 20 2 3 3024 dikali 2 ini 8406. Nih 6048 cm persegi anak-anak. Jadi pilihan jawaban yang tepat ini Bu beri cm persegi dulu, ini untuk luasnya. Maka pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban A. Soal nomor 18 anak-anak. Suatu kolam renang diisi penuh oleh air mempunyai ukuran panjang 20 meter dan lebar 6 meter. Kedalaman air pada ujung dangkal 1 meter dan terus melandai sampai 4 meter pada ujung yang paling dalam. Berapa literkah volume air dalam kolam? Baik, kita cermati. Ini kalau kita cermati bentuk air ini anak-anak untuk menentukan volumenya ini adalah prisma dengan alas berbentuk trapesium anak-anak. Jadi untuk menentukan volumenya, volume dari prisma ini adalah luas alas dikali dengan tingginya. Luas alasnya karena berbentuk bangun trapesium berarti sisi atas ditambah dengan sisi bawah dibagi 2 dikali dengan tinggi dari trapesium, selanjutnya dikali dengan tinggi prisma. Ini sama dengan ini untuk A nya, ini yang sisi atas anak-anak ini disebut dengan A
Di sini B, ini 20 meter ini adalah tinggi dari trapesium, dan yang 6 meter ini adalah tinggi prisma anak-anak. Berarti A-nya 1 ditambah dengan 4 dibagi 2 dikali tinggi trapesium 20 dikali dengan tinggi prismanya adalah 6. Kita sederhanakan, 2 bagi 2 1, 20 bagi 2 10 sama dengan 5 dikali dengan 10 dikali dengan 6 anak-anak, ini sama dengan 300. Satuannya adalah meter kubik anak-anak. Kalau dijadikan liter, ini mintanya ke liter, berarti ke desimeter kubik anak-anak. Desimeter kubik, meter ke desimeter turun 1, kalau pangkat 3 ditambah 0,3 atau dikali 1000 anak-anak. 300.000 desimeter kubik sama dengan 300.000 liter. Pilihan jawaban C yang tepat. Soal nomor 19 anak-anak. 3 kubus berukuran 1 meter kubik, 8 meter kubik, dan 27 meter kubik ditumpuk seperti tampak pada gambar di samping. Tentukan jumlah luas permukaan tumpukan. Baik, kita cermati ini tumpukannya anak-anak. Ini kita menentukan panjang rusuk kubus terlebih dahulu anak-anak. Dari yang paling kecil, ini disebut dengan V1 sama dengan 1 meter kubik. Untuk R1 nya sama dengan akar pangkat 3 dari V1 sama dengan akar pangkat 3 dari 1 sama dengan 1 meter untuk R1. Selanjutnya untuk V2 nya tadi diketahui 8 meter kubik. Ini berarti untuk R2 nya sama dengan akar pangkat 3 dari V2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 meter. Nih, selanjutnya ke V3. V3 sama dengan 27 meter kubik anak-anak. Ini berarti untuk R3 nya akar pangkat 3 dari V3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27, ini sama dengan 3 meter. Untuk menentukan luas permukaan tumpukan anak-anak, kita cermati sisi atas dari kubus ke-1 ini. Kalau kita bawa ke bawah bisa menutup sisi atas untuk kubus kedua. Kalau kita ke bawah lagi bisa menutup sisi atas dari kubus ketiga. Maka untuk luas total, ambil dulu L3 dulu anak-anak. L3 ini berarti yang paling bawah, berarti 6 dikali dengan R kuadrat. Ini karena sisinya berbentuk persegi, sama dengan 6 dikali dengan 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 dikali 6 54. Selanjutnya untuk L2 sama dengan, kalau L2 berarti tinggal sisi tegaknya saja, ada 4. Jadi 4, ini tadi R3 anak-anak, 4 kali R2 kuadrat sama dengan 4 dikali dengan 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4. 4 kali 4 16. Untuk L1 yang paling atas anak-anak, ini juga sisi tegaknya saja, 4 kali R1 kuadrat sama dengan 4 dikali dengan 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1 dikali 4 4. Ini kita tambahkan 4 174. Ini satuannya adalah meter persegi anak-anak. Ini pada pilihan jawaban ini tidak ada, berarti tulis di sini tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Soal nomor 20 anak-anak. Kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 2 satuan. Titik O adalah titik potong 2 diagonal pada bidang BCFG. Jarak titik O ke bidang BCEH adalah titik-titik satuan. Baik, untuk kubus ABCD EFGH sudah Ibu gambarkan anak-anak. Di sini panjang rusuk dari kubus ini adalah 2 satuan. Ini panjang rusuknya 2 satuan. Selanjutnya titik O ini perpotongan 2 diagonal pada BCFG, berarti titik O posisinya ada di sini. Ini jarak dari titik O ke bidang BCEH. Ini jaraknya Ibu beri OT di sini anak-anak.
Selanjutnya Ibu buat segitiga. Ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Nih Ibu beri nama di sini I, di sini J. Nih Ibu keluarkan ke sini. Ini O, di sini T, di sini I, di sini J. Nih siku-siku di sini. Ini juga siku-siku. Kita cermati. OJ ini setengah CG, berarti di sini 1. Berarti di sini 1, di sini juga 1. Karena sama kaki anak-anak di sini. Berarti panjang IJ ini karena ini segitiga siku-siku sama kaki 1 1, di sini akar kuadrat 2. Tapi kalau kita menghitung ini pada segitiga IOJ, ini berarti IJ kuadrat. IJ kuadrat sama dengan OJ kuadrat, ini ditambah dengan OI kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat anak-anak. Ini sama dengan IJ, berarti 1 kuadrat ini 1 tambah 1 akar kuadrat dari 2. Ini panjang IJ akar kuadrat dari 2 satuan. Ini sudah ketemu. Selanjutnya untuk menentukan OT kita cermati. Untuk menentukan luas dari segitiga OIJ ini atau IOJ ini, kita menggunakan dua rumus bisa anak-anak. Ini alas kali tinggi, alasnya IJ dikali dengan tingginya OT. Ini berarti IJ dikali dengan OT. Ini dibagi dengan 2. Ini sama dengan cara menentukan luasnya bisa OI dikali OJ, OI dikali dengan OJ dibagi 2 anak-anak. Berarti kalau sama-sama dibagi 2, sama-sama dikali 2, ini tinggal IJ, IJ-nya tadi akar kuadrat 2 dikali dengan OT, ini sama dengan OI, OI-nya tadi 1 dikali dengan 1. Ini OT sama dengan 1 kali 1 per akar kuadrat 2 anak-anak. Untuk merasionalkan kita kalikan akar kuadrat 2 per akar kuadrat 2. 1 kali akar kuadrat 2 ini akar kuadrat 2. Akar kuadrat 2 kali akar kuadrat 2 Berarti jaraknya ini tadi OT di sini, berarti 2 akar kuadrat 2 satuannya tadi satuan itu aja. Nah, ini satuan. Jadi pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban D. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.